benar. Karena katanya Datun Kejari Palembang ini sudah menyelamatkan uang negara 19M. Wow, siapakah sebenarnya Datun itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Iwa yang jauh mendekat, dekat merapat, rapat mendekap. Keberkahan dan kesehatan selalu bersama kalian semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Yang penting sehat dulu. Yang penting sehat. Pokoknya Yang lain nyusul. Yang lain nyusul. Jangan bebuntu, rusak galau-galau. Buntu tuh yang sehat tuh jangan pacak sakit. Betul sekali. Masya Allah. Apa kabar Asi? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wow, kita kan harus semangat Kak. Ya kan? Betul sekali. Karena ini hari ini luar biasa sekali ya, dulur-dulur Iwa podcast dimanapun berada, pemirsa Pal TV juga yang lagi nonton. Hari ini kita bakal ngebahas capaian kinerja bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Palembang tahun 2023. Wow. Berapa itu? Kenal 2023 betul. Karena katonyo ya, kita belum tahu pasti karena kita bakal ngobrol-ngobrol. Karena kita bakal mengulas, Kak. Mengupas. Betul. Sampai habis kira-kira sekali. Jangan sampai habis. Agak dak kate lagi ini kita. Ndak bisa kita undang lagi kan. Benar. Karena katanya Datun Kejari Palembang ini sudah menyelamatkan uang negara 19M. Wow, siapakah sebenarnya Datun itu? Baik, langsung baik kita. Betul. Bertemu dengan narasumber yang luar biasa. One and only. Kasih Datun Kejari Palembang ini luar biasa sekali. Tapi sebelum itu ada pantun Kak. Kenapa ya? Jalan-jalan ke Semarang makannya brengkes. Agak. Makannya bareng si Amoy. Wow. Selamat datang di Iwa Podcast bersama Kasih Datun yang gemoy. Wow, gemoy. Ini dia dulur Iwa, Ibu Ria Dila Fitri SHMH. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu ya. Iya. Jangan tegang Bu di sini Bu. Santai, tarik napas dalam-dalam. Jarumnya ini tipis. Jarumnya kecil, jadi tenang Meh. Iya. Tarik napas, tahan 2 hari, Cak 2 hari lah. Ya. Kelelep ya. Ibu Ria Dila Fitri SHMH. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima Sehat, kasih Ibu. menyempatkan waktu di kesibukan kan. Betul. Menyempatkan waktu. Karena kalau lihat Ibu ini hidupnya tanpa beban ya Bu ya. Karena udah karena ini susahnya ya. Kalau ini baru tanggal 5 lah abis gaji tadi. Namanya cicilan ya. Ya Allah. Sabar Kak. Itulah katung tak boleh ngutang tuh ya. Betul. Oke, luar biasa sekali dulur-dulur Iwa. Hari ini kita ngebahas temanya capaian kinerja bidang perdata dan tata usaha negara. Atau disingkat Datun. Kejaksaan Negeri Palembang tahun 2023. Karena ini sudah berapa lagi? 2 minggu terakhir ya Kak ya. 2 minggu terakhir ya di 2023 pasti sudah banyak pencapaian atau mungkin target di 2024. Dan dapat bocoran 19 miliar. Duit aku 19 miliar. mana bentuknya itu ya? Aku paling banyak ini enggak sampai miliaran tuh. Pengen juga lah nyingok di miliaran tuh mana untuk ya. Pengen lihat atau pengen memiliki. Kalau pacak pengen memiliki cuma cak mana caranya ndak kado aku nak nuyul kan. Wah, iya benar juga. Dah langsung be Kak. Kalau ngomongin Kak kan banyak beban nih, banyak permasalahan hidup ya Kak. Langsung sebaya. Nah, Kak, Bu, kalau ngomongin tentang Datun ini kan sebenarnya kalau apalagi untuk kaum milenial, Datun ini belum terlalu sering terdengar, belum terlalu sering terdengar, khususnya untuk kaum milenial atau Gen Z pecah asi Bu. Nah, boleh gak sih Bu diperkenalkan terlebih dahulu? Tapi sebelumnya aku tuh nak pengen kenal dulu seorang perempuan yang bisa menyelamatkan uang negara 19 miliar. Oh iya, tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta ya. Oke. Ini semakin sayang dengan kita kan. Betul. Jangan ada biar tidak ada dusta Bu di antara kita. Agak boleh kurang. pinjam 1 juta? Banyak apa cicilan Oke. Boleh. Langsung baik. Perkenalkan. Kita perkenalan dulu sama ibu kita ini kan. Namanya Ibu Ria Dila Fitri SHMH. Betul. Gimana Bu? Coba Bu perkenalan dulu sama dulur-dulur Iwa di rumah. Terima kasih dulur-dulur Iwa. Betul. Perkenalkan Sama sobat ini juga Bu. sobat penonton Pal TV. Pemirsa Pal TV. Dulur-dulur Iwa dan penonton Pal TV. Betul. Sesumsel yo.
Indonesia atau Se-Indonesia. 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 Oh, se-Indonesia. Yo, yo. Se-Indonesia. Iya, Yo, se-Indonesia. se-Indonesia, yo. Karena Pal TV ini Bu adalah media terbesar Bu sekarang ini di Kota Palembang. Wow. Betul. Dan sudah bisa ditonton dari website, dari aplikasi, jadi semua kapanpun dimanapun bisa nonton Keren. di UTV Keren, begitu. ya. Yo. Oke, yo. Tadi caknya kan tak Lupa. kenal aku tak sayang. Iya, benar. Tak sayang aku tak cinta. Nah. Nama Ria Dila Fitri, sarjana hukum, magister hukum. Nah, kalau untuk pengalaman begawe selama di kejaksaan ini itu masuk kejaksaan tahun 2002. 2022. Yo, pertama ditugaskan itu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Wow. Oh, jauh itu, Jauh. pantai utara ya. Sambas, Yo, Kalimantan Barat. pantai utara yo. Lalu tahun 2004 itu pendidikan jaksa. 2004 pendidikan jaksa. Selang 2 tahun Bu ya. Yo, habis itu ditugaskan di Sanggau. Mana itu Bu? Sanggau Kabupaten ini juga Kalimantan Barat. juga. Yo, kabupaten itu tuh 2004. Nah, habis itu Kasubsi itu tahun 2007. 2007 Kasubsi di penuntutan di pidana khusus tahun 2007. 2007. Yo. Ibu sebenarnya uang apa Bu? Uang mana Bu? 2007. Makanya kita kenalan dulu. Iya, selesai. Ada kokolahnya, cak itu nah ya. 2007. Saya sopir taksi kalau kalau Nah, ini rotot. iya jadi enggak kaget selesaikan dulu. Iya. Kita selesaikan dulu nih. Kaget lupa bro. Jadi 2007 Kasubsi di Pitsus itu di Kejari Sanggau. 2011 itu Kasih Pitsus di Kejari Sanggau. Oh, dari Kasubsi langsung jadi kasih. Yo, itu di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, Kalbar. Yo. Lalu pada saat itu kasih 2015 itu kasih Datun Kasih Datuk. di Skadau, pemekaran dari Sanggau tadi. Skadau. Masih Kalimantan Barat. Nah, ya. Habis itu baru pindah ke Palembang di Pegaralam. Pegaralam. Yo, Pegaralam. Yo. Jema gitu. Oh, gitu. Kita kale-kale. Iya. Nah, habis itu Di Pegaralam jadi apa, Bu? kasih pertama sekali waktu itu tuh kasih barang bukti dan rampasan. Oh, kasih baby. Nah, kasih BB. Nak balik dusun ceritanya Balik kan. dusun. Jadilah 2018 tuh kasih BB. Nah, habis itu 2019 itu kasih Pidum di Agam, Sumatera Barat. Oh, Agam, Kabupaten Agam. Iyo, Kabupaten Agam. Agam, Sumatera Barat. Nah, itu kasih Pidum. Kasih Pidum. Habis itu promosi lagi naik ke tipe A. Promosi pada saat itu ke tipe A di Bukit Tinggi tahun 2020. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi tahun 2020. Habis itu promosi lagi. Promosi lagi di 2022 jadi Riksa Datun, pemeriksa Datun di Kejati, Sumatera Barat. Sumbar. Yo, di Padang. Satu provinsi dengan Agam tadi, Bu ya. Yo, nah habis itu baliklah lagi sini ke dusun lagi. 2023 inilah jadi kasih Datun di Kejari Palembang. Jadi berapa lama sudah jadi kasih Datun Kejaksaan Negeri Palembang, Bu? Baru 5 bulan. 5 bulan. Iyo. Tapi logatnya, Bu, ada logat Padang, Bu Iyo, yo karena bapak uang Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Bapak itu Bapak Bukit Tinggi. Bapak Bukit Tinggi. tinggi. Uma. Mama Pegaralam. Oh. Mama Pagaralam jema kita, di kita kale-kale. Panen duren. Nah, Berarti dari Kalimantan Barat ke Pagaralam, ke Sumatera Barat, ke Sumatera Selatan. Iyo. Balik lagi ke Betul. Sumsel. Tapi Sumatera Barat itu indah, Bu, katanya, Bu. Iyo. Bagus ya pemandangannya. Elok. Bahasa elok nian. Elok nak dipandang. Oh. Elok Bu, nian. kalau Padang tuh elo-elo tuh hati-hati dah Bu, elo-elo Elok jalan. tuh bagus dah. Bagus. Oh. Iyo. Nggak nyambung ya? Iya. Nggak, kirain hati-hati di jalan elo-elo. Iyo. Elo-elo Elok-elok. itu elo-elo. Elok-elok baik-baik. Baik-baik, bagus-bagus di jalan ya, Bu. ya. Bagus bahasanya dah. Bagus. Iyo, bagus. Bagus, luar biasa ya. Berarti sudah banyak nih Bu pengalaman. Tapi itu di Datun semua Bu?
Tidak. Jadi pernah kan jadi tadi itu Kasih Kasih Pidum. di Sanggau kasih pisus. Kasih pisus pada saat itu. Ibu ini sudah kan loh, kasih pisus, kasih datun. Nah, cuman yang belum Kasih jadi barang. kajari Beb. Amin. Nah, Kasih iya. Pisus sudah, kasih Datun sudah. Kalau ini kasihan Bu. Didoakan semoga cepat jadi kajari ya. Amin. Ya Allah, amin ya Allah. Baik kan luar doa aku biasa. kan? Kalau sudah kerja jangan lupa sama Iya. kami ya. Iya. Selamat pagi Ibu, boleh kita berkunjung. Pinjam 100 dulu. Jangan, Ada 100. jangan dong, nggak boleh nang hutang. Lebih kalau cak. Wow. 100.000 nambah nolnya 2 lumayan. Luar biasa ya. Bu tadi kan sudah Ibu menceritakan pengalaman perjalanan perjalanan karir ya kan. Nah kalau di Kajari ini kan sudah 5 bulan ya Bu ya. Kalau sudah 5 bulan itu pasti sudah menemukan berbagai permasalahan di Kota Palembang ini. Betul. Ya kan. Nah boleh deh Bu cerita atau mungkin spill sedikit dengan kami yang tadi sudah di-mention juga sama Kak Ari sudah menyelamatkan 19 miliar selama 5 bulan menjabat. Tapi sebelum itu kan kita udah tahu nih permasalahan apa sebelum tahu bidangnya kan. Betul, Datun betul. itu sendiri apa sih? Oke. Yang benar. mungkin uang tuh belum familiar. Yes. Apa datun itu? That's apa right. fungsinya kan? JPN Jaksa Pengacara Negara. Setahu pengacara tuh kan yang di luar instansi kejaksaan kan. Nah ini kok ada Jaksa Pengacara Negara? Itu. Benar Jaksa Pengacara Negara. Benar. Jaksa pengacara negara. Iya. Negara butuh pengacara. Yes. Nah, makanya kita tanya dulu itu. Benar? Boleh Bu. Silakan Ibu. Silakan dijawab Ibu. Manis ya nih senyum Ibu ini. Nah, lakinya nonton tidak Pak. Ini cuma syuting Pak. Yo, jadi cak ini yo. Sebelum kita Cak mana, Bu? tahu Jadi cak mana, datun istilahnya kan, kita harus tahu tupoksinya dulu. Ya. Benar. Tupoksi. Sebelum tupoksi kan harus ada dasar dah. Benar. Dasar hukum. Dasar hukum tupoksi datun itu diatur di pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Habis itu di pasal 24 Perpres Nomor 38 Tahun 2010 sama Perja Nomor 7 Tahun 2021. Nah, itu memang diatur tentang tupoksi datun. Oke. Di mana tupoksi datun itu kan ada 5. 1 itu penegakan hukum, 2 itu bantuan hukum, 3 itu pertimbangan hukum, 4 pelayanan hukum, dan 5 tindakan hukum lainnya. Oke. Nah itu ada 5 tadi. Tapi terbagi lagi kakek. Nah karena intinya mindset dari Jaksa Pengacara Negara ini adalah pelayanan. Pelayanan dan kepada stakeholder yang ada di Kota Palembang ini lah istilahnya kan. Tapi di Palembang ini bukan sampai se-Sumsel, tidak. Kok Sumsel itu ke Jati. Betul. Nah dan sifatnya kalau JPN ini pendekatannya yang preventif. Nah kalau JPU kan represif, kalau kita preventif. Nah intinya itu. Lalu untuk datun sendiri siapa istilahnya yang dapat kita dampingi. Oke. Nah itu pasti ada kan pertanyaannya Betul. dari baik pun dari stakeholder ataupun dari masyarakat, itu siapa yang pacak didampingi. Yang pacak didampingi itu cuma 3, yaitu 1 pemerintah, 2 BUMN, 3 BMD. Nah Jadi Pak yang istilahnya yang berhubungan dengan negara Bu ya, perusahaan-perusahaan yang punya negara, terus nah, pemerintah. kalau perusahaan negara kan misalnya Pertamina, BUMN. PDAM, BUMD. BUMD Oke. kan, dan itu misalnya Bank Sumsel. Nah itu kan pajak tuh. Itu pendampingan hukum yang seperti apa sih Bu didamping itu? Nah itu tadi yang tupoksi datun tadi kan, Oke. kan belum kita jelaskan kalau kan. Oh siap Bu, siap. Sabar dulu, sabar. Aku tuh agak on fire, Cak di sini Nah, mesti penasaran ya dia. Yo. Ya. Oke. Sabar dulu. Syabar. Tadi kan ada 5 ya dak. Betul. Jadi supaya dulur-dulur kita nih pun tahu ya melalui PAL TV inilah yang sampai nonton acara ini. Nah itu 1 kan ada penegakan hukum. Penegakan hukum itu JPN pacak nih. Dia istilahnya maju untuk mengajukan gugatan baik itu hak merek, paten, uji material, ataupun misalnya untuk pembuaran PT atau apa itu pacak. Itu di penegakan hukum tadi. Nah
Lalu yang kedua bantuan hukum. Nah, bantuan hukum tuh ada dua lagi, terbagi dua, litigasi dan non litigasi. Nah, kalau litigasi itu istilahnya kita beracara di persidangan ya. Nah, sedangkan non litigasi itu negosiasi. Nah, tadi ada yang nak ditanyakan tadi. Nah, kalau misalnya stakeholder yang ada apa? Yang pacak dia ini. Nah, misalnya salah satu itu tadi bantuan hukum yang non litigasi tadi. Nah, bisa non litigasi. Ada contoh-contohnya itu kayak gitu. Istilahnya next ya. Nah, next. Oh, berlanjut ya. Next. Next. Jadi lalu adanya bantuan hukum yang kedua. Yang ketiga itu tadi pertimbangan hukum. Nah, pertimbangan hukum ada 3. Pertimbangan hukum itu adanya pendapat hukum atau legal opinion. Nah, lalu adanya pendampingan hukum. Nah, yang tadi ditanya sama Hari, pendampingan hukum itu LA sama audit hukum. Nah, jadi apa bedanya nih? Apa beda dari LO, LA dan audit? Nah, kalau LO ini dia sebelum kegiatan dilakukan. Nah, itu pacak tuh. Penasihatnya, Pendapat hukum. Pendapat hukumnya. Nah, apa nih? Nah, lalu yang apa namanya tadi yang pendampingan hukum itu on progress. Kegiatan sedang berlangsung. Nah, itu pacak untuk didampingi. Setelah itu audit tadi. Audit itu setelah kegiatan dilakukan. Nah, itu pacak. Nah, komplit jadi Bu. Nah, 3 kan? Yang keempatnya. Nah, itu keempatnya pelayanan hukum. Nah, pelayanan hukum itu tadi kalau misalnya ini pelayanan hukum di Kejari Palembang itu ada tuh di PTSP. Nah, dulur-dulur yang ada di Palembang ini kalau misalnya, nah inilah yang pacak digunakan oleh masyarakat di luar non pemerintahan. Iya. Oke. Nah, jadi inilah treatment atau istilahnya produk dari Datun sendiri yang pacak digunakan oleh masyarakat misalnya untuk mendapatkan pelayanan hukum. Oke. Misalnya dia tentang apa nih? Tentang tanah atau apalah misalnya kan ada permasalahan hukum, tidak paham. Nah, tidak apa-apa, pacak datang ke Ngobrol ya, Bu, ya? Datang ke istilahnya ke Jari Palembang, langsung lapor ke PTSP dengan membawa identitas diri, istilahnya kan dibawa identitas diri kayak itu KTP lah istilahnya kan, ngisi formulirnya untuk apa nak dikonsultasikan, kaget langsung diarahkan kepada jaksa pengacara negara yang ada di situ. Dan itu gratis? Gratis. Iya, Tidak dipungut biaya. Betul. Cuman ngisi bensin pakai duit dewe. Iya. Nah, lalu lanjut lagi tadi ya, kita udah pada pelayanan hukum tadi. Setelah untuk masyarakat, lalu yang kelimanya itu tindakan hukum lainnya. Tindakan hukum lainnya. Ya, tindakan hukum lainnya itu ada nih, JPN Jaksa Pengacara Negara bisa sebagai konsiliator, mediator ataupun fasilitator. Nah, itu dia. Ada 3. Jadi tupoksi Datun tadi lah dijelaskan tadi kan? Nah, ada 5. Oke, nah tadi kan kita Ibu sudah share sama kita, sudah spill ada 5 tupoksi utama ya Bu ya, di bagian Datun ini. Nah, kalau untuk di Kota Palembang ini Bu, bantuan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Kejari bersinergi dengan pemerintahan, BUMN dan juga BUMD? Terima kasih. Kalau untuk bantuan hukum yang sering stakeholder mintakan ke kami, yaitu bentuknya bantuan hukum non litigasi. Nah, seperti yang sudah ada ya di Kejari Palembang itu, bantuan hukum dari permintaan SKK ataupun bantuan hukum non litigasi itu dari PUPR, dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Pegadaian, habis itu Bapenda, ada 5 satker. Nah, bantuan hukum. Mungkin pasti bertanya enggak, istilahnya dari masyarakat kan, apa non litigasi itu? Betul. Non litigasi itu apa? Terus bantuan hukum non litigasi Iya. Bantuan hukum bidang non litigasi. Iya, permasalahan apa nih sebenarnya yang diajukan oleh BPJS, oleh SKK dan lain-lain itu? Yo, jadi tadi kan kita udah bahas ya, Dak, bahwa dalam Perja tadi nomor 7 tahun 2021 bahwa tupoksi Datun tadi itu kan ada 5.
Nah, salah satu tadi bantuan hukum. Nah, bantuan hukum itu ada dua kan, litigasi dan non litigasi. Oke. Nah, kok litigasi ini kan dia penyelesaian sengketa hukum perdata ataupun tata usaha negara itu melalui peradilan. Oh, sidang Bu ya? Iya, baik itu di Mahkamah Agung, peradilan tata usaha negara ataupun di Mahkamah Konstitusi. Nah, kan? Lalu kalau yang non litigasi, Oke. penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan Oke. yang dilakukan dengan arbitrase dan negosiasi. Nah, jadi stakeholder yang ada tadi minta bantuan hukum non litigasi. Misalnya ada yang di Pegadaian ya, contoh ya, di Pegadaian sama di kemarin BPJSTK itu ada yang perusahaan yang istilahnya udah bayar nih haknya dari karyawan. Nah, jadi minta bantuan ke kami, minta tagihkan ya. Benar. Jadi dapat kita tagihkan. Nah, jadi total pemulihan keuangan negara itu di 2023 nih deh, 5 satker itu senilai 19.999.944 433,80 rupiah. Itu 19 miliar sekian itu bentuk dari bantuan hukum non litigasi penagihan. Iya. Jadi penagihan tuh Bu, apa nagih cak masih Utang cak tuh yang tidak memberikan haknya, yang Atau tidak memberikan hak karyawan kayak itu ya Bu. Iya, jadi kan cak ini ada yang dari PUPR. Ya. Nah, itu kan cak kemarin ada dari malahan LHP yo, LHP. apa tuh LHP Bu? LHP dari BPK. Oh. Oke. Laporan hasil keuangan dari BPK bahwa ada istilahnya harus bayar nih. Nah, jadi harus bayar sekian nih pihak ketiga. Pihak ketiga. Iya. Oke. Tapi Itu pihak ketiga itu kontraktor mungkin Bu ya? iya. Oke, Nah, jadi kekurangan misalnya. Jadi akhirnya dia harus ditagih. Nah, ditagih dari PUPR sendiri mungkin istilahnya ini yo, aku susah ya nak manggil wong lagi kan. Nah, jadi minta bantuan ke kita. Sama pula dengan yang BPJS Ketenagakerjaan. Prosedurnya ya mereka ber-SKK dulu ke kita kan. Surat kuasa khusus. Iya, ber-SKK dulu. Setelah ber-SKK kita telaah, kata pimpinan bisa kita dampingi. Nah, lalu kita panggil, anunya tuh rekanannya itu kita panggil, kita negosiasi lah di istilahnya di datun itu, di ruang datun. Apa kendalanya ngapa tidak bisa Jadi dibayar? apa kendalanya, nggak bayar tuh apa permasalahan. Nah, inti kan itu. Jadi dengannya setelah kita panggil itu, mereka ada yang langsung bayar. Nah, itulah maka dapat pemulihan tadi itu sampai sebesar itu 19 miliar. Jadi 19 miliar itu pemulihan uang negara berdasarkan LHP BPK itu. Iya. Jadi kejaksaan diberikan SKK untuk menagih kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah Bu ya. Iya. Ataupun yang BPJS tadi ya. 19 miliar. Itu dalam 1 tahun ini Bu, 2023 ini. Iya, 2023. Keren. Ini luar biasa sekali ya Bu. Berarti ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang secara khusus diselesaikan ya. Kalau 19 miliar itu kan bukan angka yang sedikit ya Bu ya. Iya. Nah, kalau itu tadi kan di pemerintahan, di instansi pemerintahan. Kalau untuk perorangan Bu, atau mungkin dari corporate, PT-PT gitu Bu, ada? Nah, jadi cak ini tadi kita udah di awal dah dijelaskan bahwa jaksa pengacara negara sesuai dengan peraturan kerja dari nomor 7 tadi tahun 2021 bahwa yang pacak didampingi itu kan hanya 3. Nah, jadi cak PT dah pacak lah kita dampingi. Hanya 3 tadi kan pemerintah, BUMN sama BMD. Nah, dah pacak kita dampingi kalau perusahaan PT swasta tuh. Tapi kalau untuk pelayanan hukum Bu, penanganan hukum, Nah, iya. Kak, itulah salah satu itu Poksi tadi. Oke. Tuh, pacak cuma salah satunya pelayanan hukum deh. nak bertanya. Nah, bertanya tuh, masalah itu. datanglah atau halo JPN tadi ada. Nah, begitu. jadi iya. Jadi kalau untuk SKK itu 3W, pemerintah, kota, BUMN,
BUMN Dan juga BUMD. Terus untuk perorangan atau perusahaan-perusahaan swasta bisa berkonsultasi hukum baik. Iya, betul. Tuh. Jadi tetap ada jatahnya udah Ada pelayanannya ya, namanya pelayanan hukum tadi. Luar biasa ya. Karena kan di apa Bu, kalau benar enggak sih Bu, kalau di luar negeri itu datun itu pernah keluar negeri kau? Ada. Ini baca-baca Bu. Ternyata baca-baca. Belum pernah Bu keluar negeri. Kalau kasih datun nak ngajak kan. Ya. Nah Bu, kalau di luar negeri itu kan kalau untuk perdata itu orang-orang tuh takut Bu untuk terkait masalah perdata. Kalau di Indonesia maaf ngomong uang tuh kalau pajak perdata jangan pidana. Iya enggak sih Bu? Benar enggak itu Bu? Ya itu kita kan kembali lagi ke mindset uang itu istilahnya nak berpikir, makanya mindsetnya kita jelasi memang. Kita jelasi bahwa kalau di Datun ini istilahnya kan bukan kita ini pendekatan istilahnya, pendekatannya bukan pendekatan tencak mano kan, supaya masyarakat pun tahu kalau misalnya ada permasalahan hukum atau apapun, ya dia pacak istilahnya datanglah bertanya ke PTSP. Itu caranya tadi PTSP ada pelayanan hukum kita di situ. Nah pelayanan hukum yang pacak kita berikan kalau untuk masyarakat. Tapi kalau untuk di luar dari itu, misalnya minta bantuan hukum, minta duit tuh ke bank. Ke bapak ya. Ke emak ya. Iya benar. Jadi kau kira ibu ini panti sosial? Tidak, jangan dong, bukan bansos. Saya memberikan bansos. Nah, berarti ini untuk dulur-dulur Iwa pemirsa PAL TV, jangan takut kalau nak ke Kejari ya. Jangan takut karena Bu, kalau pecah ASI ya, terus kawan-kawan ASI itu malah takut ke Kejari itu lah sudah gemeteran duluan Bu. Karena belum makan dari kalau rumah. belum makan mungkin. Jadi kita himbau lah istilahnya ya untuk dulur Iwa dan pemirsa dari PAL TV. Kalau kalian nak konsultasi hukum ya, itu pacak tuh ada melalui Halo JPN. Halo JPN di website itu www.kejari-palembang.go.id atau langsung datang ke kantor Kejari Palembang. Nah, di bagian PTSP. Betul. PTSP kaget diarahkan. Di PTSP itu ada namanya Pojok Adiaksa Corner. Pojok Adiaksa Corner. Iya. Wow. Terus untuk masyarakat juga, untuk dulur-dulur Iwa dan pemirsa PAL TV, manfaatkan fasilitas yang ada di Kejaksaan Negeri Palembang berupa pelayanan hukum. Jadi jangan sok-sok tahu, tapi gak salah. Tanya sok tahu kalau kau sakit tanya ke dokter. Betul. Kalau masalah hukum tanyakan ke Kejaksaan Negeri Palembang melalui bidang datun pelayanan hukum. Betul sekali. Jadi biar tidak salah arah, tidak tersesat. Salah arah. Iya. Sama cak hidup Anda ya tersesat ya. Jadi jangan takut. Bu, tapi kalau pelayanan hukum ini bukan cuma tentang datun baik kan? Apa mungkin dalam pidum, pitsus, nak bertanya boleh, cak itu ya. Bisa. Berarti di PTSP itu sudah ada petugas Bu yang menerima untuk pelayanan masyarakat. Iya. Jadi cukup bawa KTP. Bawa KTP, identitas diri yang jelas. Identitas diri, kakek kita arahkan di si PTSP langsung arahkan ke JPN, Jaksa Pengacara Negara. Oh, jadi bisa bertanya segalanya di situ, Bu. Asal jangan minta bayar utang, Bu. Bertanya tentang cinta boleh, Bu? Bertanya kalau tentang cinta sama hari ini. Wow. Pujangga gitu. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Tidak ada waktu untuk mengeluh, bangun sekarang dan hadapi masalah yang ada. Berat mantap. Karena dari tadi kita nih ngobrol tentang daging, kalau serasa kuliah lagi ya sih. Iya banyak info-info ya, betul sekali. Luar biasa. Kalau tadi kita sudah tanya jawab, nih sekarang ada tebak-tebakan lah Fahri. Kita beradu tebak-tebak nih. Yang kalah siapa? Jam apa yang muternya ke kiri? Jam apa yang muter itu adalah jam yang kesasar. Oh, bukan dong, salah. Kalau Ibu apa? Jam sesat. Sama Bu, kesasar jam sesat. Salah. Nyerah. Aku menyerah. Jam yang memutar ke kiri itu jam kidal. Ada emang jam kidal? Ada. Kiri dari lahir Bu, kan kidal kiri dari lahir. Oh iya. Kalau kadang kanan dari lahir. Itu baru tahu aku dan cek di mana gitu beli jam kidal itu. Dan aneh banget. Nah, itu ada pula. Apa Bu? Apa beda soto sama
coto. Soto pakai S, coto pakai C. Oh iya juga bener juga ya. Soto pakai es. Bu, kalau soto itu orangnya tegas, kalau coto menyek-menyek. Salah. Iya, kalau coto pakai daging sapi. Nah, kalau coto ya pakai daging capi. Aku nak ketawa, cuma takut. Oh, kalau soto. Wah, aku udah kalah dengan dua perempuan ini. Aku juga punya tebakan, Bu. Iya, apa itu? Nah, apakah perbedaan sepatu dan jengkol? Perbedaan sepatu dan jengkol. Sepatu dipakai, jengkol Iya. dimakan. Oh lah jelas ya, sepatu dipakai, jengkol dimakan. Iya, bener kan Bu? Tapi Nah, bukan itu jawabannya. apa? Kalau sepatu itu disemir, jengkol disemur. Jangan lupa, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat untuk Dulur Iwa dan pemirsa Pal TV. Betul sekali. Terima kasih sudah nyaksi ke Iwa Podcast Studio Kejari Palembang. Tentunya ini tadi kita sudah ngobrol dengan Ibu Ria Dila Fitri. Terima kasih Ibu sudah hadir. Terima kasih Ibu. Dan juga memberikan informasi kepada kami untuk pemirsa Pal TV juga, iya kan, Kak Ari? Dan ditonton YouTube-nya di hari Kamis dan di Pal TV-nya di hari Kamis juga malam. Betul. Dan jangan di skip-skip biar tidak miskom ya. Oh iya, benar-benar. Banyak miskom sekarang. Goreng ya. Jadi tonton sampai habis biar kita paham. Betul sekali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.